Topik pekan ini adalah mengenai aljabar. Topik ini bisa kalian pelajari pada buku Sitsighter chapter 2 atau buku Alpacang chapter 2. Sebelum kita membahas tentang aljabar, mari kita memahami dulu tentang sistem bilangan real. Bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diekspresikan ke dalam bentuk pecahan. Contoh dari bilangan irasional ini adalah bilangan akar 2 dan bilangan pi. Salah satu ciri khas dari bilangan yang dapat diubah ke dalam bentuk pecahan adalah apabila nilai desimal di belakang koma, walaupun dia tidak terhingga, tetapi dia berulang. Contohnya adalah angka 3,142 dan seterusnya. Apabila kita lihat di sini, ini ada pengulangan angka 142857. Akan berulang lagi 142857. Ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan yaitu 22/7. Yang kedua adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah apabila bilangan tersebut dapat diekspresikan ke dalam rasio dua bilangan. Contohnya adalah bilangan pecahan. Di sini ada 1/2, 7/13, minus 5/6. Apabila bilangan pecahan ini adalah rasio terhadap angka 1 atau apabila penyebutnya adalah 1, maka dia disebut sebagai bilangan bulat. Contohnya banyak sekali, bisa 7, negatif 51, 108. Secara sederhana, bilangan real adalah seluruh bilangan yang bisa kita gambarkan dalam garis bilangan, baik nilainya positif maupun negatif. Di antara dua bilangan bulat akan selalu ada bilangan pecahan. Misalnya ini 3/2. Kemudian, di antara dua bilangan rasional akan selalu kita temukan bilangan irasional. Namun ada pengecualian di sini, satu-satunya pengecualian yaitu pecahan dengan penyebut angka 0. Kenapa? Karena ini tidak terdefinisi. Di dalam aljabar ada beberapa aturan yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah aturan tentang penjumlahan. Apabila A dan B adalah bilangan yang acak, maka A ditambah B itu akan selalu sama dengan B ditambah dengan A. Misalnya 2 dikurangi 8 itu akan sama dengan negatif 8 ditambah 2. 2 dikurangi 8 ini apabila kita ubah bentuknya menjadi 2 ditambah negatif 8. Itu sebabnya bisa kita balik menjadi negatif 8 ditambah 2. Aturan penjumlahan ini kita sebut sebagai hukum komutatif. Sebuah bilangan apabila ditambah dengan angka 0, hasilnya akan selalu sama dengan bilangan itu sendiri. Bilangan A ditambah dengan negatif A, hasilnya akan selalu sama dengan 0. A ditambah negatif A itu dapat kita ubah bentuknya menjadi A dikurangi A. Akibatnya bila suatu bilangan dikurangi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya akan sama dengan 0. A ditambah B, kemudian ditambah C, sama dengan A ditambah dengan B yang dijumlahkan dengan C. Kita harus menyelesaikan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Angka di dalam kurung itu hasilnya 7. 7 ditambah 12, ini hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 17.
Ini yang disebut dengan hukum asosiatif penjumlahan. Berikutnya adalah aturan perkalian. A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. Misalnya, di sisi kiri dan di sisi kanan hasilnya sama-sama 10. Ini yang disebut dengan hukum komutatif. A dikalikan B, kemudian dikalikan C, sama dengan A dikalikan dengan B yang dikalikan C. Persamaan seperti ini kita menyelesaikan bilangan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Contohnya adalah kita selesaikan dulu bilangan yang di dalam kurung, hasilnya akan sama dengan 60. Ini yang disebut dengan hukum asosiatif dalam perkalian. Semua bilangan yang dikalikan 1 hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Suatu bilangan dikalikan dengan bilangannya yang dipangkatkan dengan negatif 1, hasilnya akan sama dengan 1. A pangkat negatif 1 itu kita bisa ubah menjadi 1/A. Sehingga jika A dikalikan 1/A, hasilnya akan sama dengan 1. Di sini ada catatan bahwa A tidak boleh sama dengan 0. Karena apabila A itu sama dengan 0, maka 1 dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Negatif A yang dikalikan dengan B akan sama dengan A dikalikan dengan negatif B. Dalam aturan perkalian, tanda kurung ini bisa kita buka sehingga hasilnya negatif A kali B. Sehingga hasilnya sama saja dengan negatif A dikalikan B. Negatif dikalikan negatif, hasilnya akan positif. Contohnya, A dikalikan dengan B yang ditambah C akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contohnya, 2 dikalikan dengan 3 ditambah 4 itu akan sama dengan bilangan di dalam kurung kita selesaikan dahulu, sehingga 2 dikalikan 7 sama dengan 14. Di sisi kanan, 2 kali 3 yaitu 6, ditambah 2 kali 4 yaitu 8. 6 ditambah 8 hasilnya juga 14. Ini membuktikan hukum distributif dalam perkalian. Aturan berikutnya adalah aturan pembagian. A kali C dibagi B kali C sama dengan A per B. Hal ini karena C di pembilang dan C di penyebut dapat kita sederhanakan menjadi 1. Contohnya adalah apabila kita kalikan 2 kali 3 dibagi dengan 3 kali 3, hasilnya adalah 6/9. 6/9 ini nilainya sama dengan 2/3. Yaitu pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan bilangan 3. A per C ditambah B per C sama dengan A ditambah B per C. Kita dapat menjumlahkan dua bilangan yang memiliki penyebut yang sama hanya dengan menjumlahkan pembilangnya. Contohnya adalah dua bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda tidak dapat kita terapkan aturan seperti pada aturan sebelumnya. Di sini kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara A per B ini sama-sama kita kalikan D baik pembilang dan penyebutnya, sehingga jadi A kali D
dibagi B kali D. Kemudian dari bilangan yang kedua, baik pembilang maupun penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan nilai B. Contohnya adalah yang terakhir adalah pembagian bilangan pecahan. Contoh terakhir adalah membagi dengan bilangan pecahan. Membagi dengan bilangan pecahan ini dapat kita ubah menjadi bentuk perkalian, yaitu dengan cara menukar antara pembilang dan penyebutnya. Di sini dari C per D menjadi D per C, sehingga A per B dibagi C per D hasilnya menjadi A kali D dibagi B kali C. Contohnya adalah sebagai berikut. Sekian, sampai jumpa.